Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa sambungan baja titik buhul 5 batang untuk jembatan jalan raya. Jadi untuk kali ini pembahasan kita adalah analisa untuk sambungan ya. Sambungannya posisinya di sini nih. Di atas sebelumnya kita sudah membahas sambungan sambungan ini ya. Jadi kalau ini sama sambungan dengan ini kita coba analisa lagi. Sebenarnya sambungan ini sama dengan ini, tetapi di sini sambungan ini ada sambungan yang ke arah balok melintang ya. Kalau ini free ya, tidak ada sambungan balok melintang. Ini ketemunya nanti sambungan untuk ikatan angin atas. Oke. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Oke, saya langsung saja. Seperti biasa, saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan. Di sini yang perlu kita isi seperti biasanya yang warna merah. Selain warna merah tidak perlu diisi karena di sana sudah ada nilai-nilainya dan rumus-rumusnya. Sehingga secara otomatis dia ngeling dan dia berganti apabila nilai yang berwarna merah kita ganti. Nanti setiap nilai saya akan klik untuk Anda bisa melihat rumusnya dari mana nilainya dan bagaimana hasilnya. Jadi Anda bisa lihat di sini setiap nilai yang saya klik. Ini juga untuk mempermudah dan mempercepat dalam penjelasan dari analisa ini. Oke. Di sini gambar sambungannya ya. Jadi gambar sambungan untuk yang di atas ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini sambungannya sini juga sudah ada keterangan dan ukuran-ukuran untuk P1, P2, P4, P5, P3. Ya, di sini juga ini untuk potongan dari sampingnya ya, kurang lebih seperti ini. Oke, di sini jarak A, ini jarak B, dan ini jarak B1. Ini sudah ada checklistnya juga. Ini oke atau salah untuk jaraknya. Oke, karena di sini juga ada standar berapa untuk jaraknya minimum. Oke, tegangan izin baja kita masukkan. Tegangan izin baja ini adalah tegangan izin dari baja profil yang kita gunakan. Misalnya di ST37 atau ST 41 gitu ya, kita masukkan sesuai baja yang kita gunakan untuk rangka batangnya. Di sini saya gunakan yang 1600 saja ya untuk yang ST37 kurang lebih seperti ini. Kemudian tegangan izin bautnya kita masukkan juga. Tegangan izin baut juga kita dapat dari baut yang mau kita gunakan. Misalnya baut A tipe A307 atau tipe A325 ya. Jadi itu berbeda dengan tegangan izin bautnya. Jadi semakin besar tegangan izinnya maka kita pasti menggunakan ukuran bautnya lebih kecil dan lebih sedikit dibanding tegangan izin yang lebih kecil. Oke, di sini saya coba masukkan tegangan izin sekitar 1600 ya untuk ini kurang lebih untuk A302 atau A307 untuk tipe baut sambungannya. Oke. Kemudian batang satu ini kita masukkan P1. P1 adalah tegangan atau beban yang terjadi ya, tegangan yang terjadi pada batang. Misalnya batang satu ini ya, ini juga sebelah kiri saya sudah tentukan di batang satu. Misalnya tegangan yang terjadi pada batang satu ini tarik atau tekan sama saja ya untuk sambungannya. Jadi kita masukkan saja nilainya. Misalnya 5000 ya atau 5 ton untuk sambungannya. Oke, kita masukkan. Kemudian jumlah baut yang kita gunakan untuk satu baris ya. Satu baris ini maksudnya barisnya ini Y, lihat ya, jadi baris yang atas. Jadi ini sambungannya ini ada dua nih, atas dan bawah. Jadi misalnya satu baris yang atas atau yang bawah ya. Ini satu baris berarti satu baris ini ya. Oke, saya masukkan satu. Kemudian untuk jumlah baut arah X ini ada bar X, jadi jumlahnya berapa? Misalnya dua baris berarti ada dua, kurang lebih seperti itu ya, dua baris ya. Jadi ini secara otomatis berganti apabila kita ganti jumlah baut arah Y, misalnya dua nih ya, secara otomatis berganti. Dan sini juga ada checklistnya ya, ini salah atau betul untuk ukurannya ya. Di sini sudah ada juga, jadi kita coba masukkan ya. Ini salah betul, ini kemungkinan kita pasang bautnya itu bisa atau tidak, seperti itu. Oke, kemudian ukuran baut yang kita menggunakan, misalnya kita pakai baut yang 13 mili
Di sini juga sudah secara otomatis luas bautnya sudah ada nih ya, luas dari profil baut misalnya 16 ini secara otomatis berganti. Nah, ini juga secara otomatis semua berganti. Kemudian kita pakai 13 saja. Kemudian jumlah baut ini adalah dari bawah ya. Hitungan di bawah ini referensinya kita harus isi lebih besar dari ini. Misalnya ini 4,0 ini berarti kita isi 5 ya, karena lebih besar dari ini. Kita lihat lagi ke arah jumlah baut. Jadi kalau misalnya jumlah bautnya ini koma ya, jadi itu salah ya. Salahnya ini karena kita susah masangnya. Misalnya 2,5 ini di mana? 2 masa di sini setengah baut. Jadi kita tambahkan satu aja jadi 3 baut ya. Nah, seperti ini kita tambahkan jadi 6. Ya, 6 baut. Oke, jadi rata-rata di sini kita harus genap ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat untuk sambungannya saja. Oke, kemudian plat penyambung. Kita coba pakai plat penyambung misalnya yang 3 mili, misalnya seperti itu ya. Kemudian ini plat penyambung itu plat penyambung ini ya, yang warna kuning ini ya. Ini plat penyambungnya. Ini dari potongannya ini ya, ini plat penyambung. Oke, kemudian ukuran balok, profil baloknya ya. Profil-profil ini kita masukkan nih. Misalnya profilnya dia web 350, 175, 711 ya. Ini kita masukkan. Kemudian kita hitung untuk cek jumlah kekuatan baut. Ini tegangan izin yang terjadi pada baut. Ya, tegangan izin yang terjadi pada baut adalah rumusnya ini. Kemudian jumlah minimal baut yang kita perlukan untuk sambungan ini. Ya, ini jumlah minimum baut. Nanti dia ke sini ya, jumlah baut yang ini. Jadi saya bilang referensi kita mau pakainya berapa. Oke, kemudian tegangan yang terjadi pada baut. Ini adalah tegangan yang terjadi pada baut. Nah, ini aman karena tegangannya lebih kecil dari tegangan izin. Tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin. Kemudian momen yang terjadi pada baut ya, ini adalah momen yang terjadi pada baut, bukan momen yang terjadi pada batang. Jadi tergantung dari jarak bautnya terhadap as dari profil atau batang yang kita gunakan. Jadi ini terhadap baut bukan terhadap batang. Oke, kemudian adalah tegangan yang terjadi pada sambungan. Ya, ini tegangan terjadi pada sambungan. Jadi kita cari lagi tegangan yang terjadi pada baut. Gitu. Ini adalah tegangan yang terjadi pada satu baut. Jadi ini aman karena tegangan yang terjadi pada baut lebih kecil dari tegangan izin baut itu sendiri. Kemudian kita cek plat penyambung. Kita cek plat penyambungnya juga. Ini didapat berapa nih tegangan yang terjadi. Nah, kita cek ini yang tegangan yang terjadi lebih besar dari tegangan izin. Ya, tegangan yang terjadi ini lebih besar dari tegangan izin. Nah, ini kita dapat dari mana? Ini ada rumusnya semua ya. Dari mana ini lain-lain. Jadi ini perlu profil yang lebih tebal. Jadi kita tambahkan, misalnya kita pakai 4 mili, apakah sudah cukup? Nah, di sini masih belum. Kita tambahkan jadi 5 mili. Oke, ini 5 mili. Nah, ini sudah aman. Ya, ini sudah aman. Kemudian kita cek profil terhadap profil langkah batangnya ya. Ini tegangan yang terjadi terhadap profil batangnya ya apabila kita tambahkan baut. Oke, kemudian ini aman karena tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin profil langkah batang. Nah, dari situ kita simpulkan nih tegangan izin yang kita gunakan, tegangan izin baut, ukuran baut, jumlah baut yang kita gunakan, tebal plat penyambung, kemudian profil balok yang kita gunakan berapa, kemudian checklist dari cek jumlah kekuatan baut yang digunakan aman, kemudian cek plat penyambungnya aman, kemudian cek profil rangka batangnya aman. Oke, kemudian kita lanjut ke batang kedua. Batang 2 ini sebelah kiri ya, dari gambar saya sih sebelah kiri. Nanti mau dihitung batangnya ada berapa juga boleh. Di ini saja kira-kira profilnya seperti apa. Oke, ini misalnya tadi 5.000, misalnya ini 6.000 ya. Misalnya batang itu terjadi, tegangan yang terjadi pada batang itu adalah 6.000 tekan atau tarik. Kita abaikan, tapi kita masukkan saja jumlah tegangannya. Karena tekan yang tarik itu terhadap baut sama. Karena tegangan izin baut itu bisa tegangan ditekan atau ditarik. Oke, kemudian jumlah bautnya kita samakan ya 1, jumlah barisnya, kemudian jumlah baris arah X-nya kita secara otomatis, dan ini dia cek secara otomatis. Kemudian ukuran baut dalam profil ini kita samakan ya 13. Apabila tidak mau disamakan, kita tinggal ganti aja di sini. Oke, kemudian ini adalah luas profil baut.
Kemudian jumlahnya kita ini 5 seperti tadi, kita tidak bisa di sini, kita masukkan 6. Oke, kemudian plat penyambungnya kita samakan dengan atas, kemudian profil baloknya kita masukkan, kemudian kita cek kekuatan bautnya ya. Ini adalah tegangan izin yang terjadi. Tegangan izin itu tegangan geser ya antara jadi tegangan putus apabila baut itu putus ditarik ya, kurang lebih seperti ini. Ini tegangan izinnya. Kemudian ini adalah jumlah baut minimum yang harus kita gunakan. Ya, ini dikompresikan lagi ke atas. Nanti kita bisa tentukan berapa sih jumlah baut yang mau kita gunakan. Kemudian ini tegangan yang terjadi pada baut. Ya, tegangan terjadi pada baut lebih kecil dari tegangan izin, jadi ini aman. Kemudian momen, momen seperti tadi ini adalah momen yang terjadi pada baut ya, bukan momen yang terjadi pada batang. Oke, ini adalah momennya. Kemudian tegangan yang terjadi pada sambungan itu. Kemudian ini adalah tegangan yang terjadi pada baut. Ya, ini tegangan yang terjadi pada baut lebih kecil dari tegangan izinnya, maka ini aman. Kemudian kita cek plat penyambung, tegangan yang terjadi pada plat penyambung itu kita cek ini tegangan yang terjadi, kemudian tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin plat penyambung itu sendiri, jadi ini aman. Kemudian kita cek profil rangka batangnya. Ya, ini tegangan yang terjadi pada rangka batang akibat baut. Ini tegangan yang terjadi. Kemudian tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, maka ini aman. Kemudian kita lanjut kesimpulannya. Jadi dari perhitungan tadi kita dapat kesimpulan bahwa tegangan izin baja, tegangan izin baut, ukuran baut yang kita gunakan, jumlahnya, kemudian tebal plat penyambung, profil balok yang kita gunakan, kita sudah cek dengan jumlah kuatnya bautnya, kekuatannya, kemudian kita cek juga kekuatan dari plat penyambungnya, kemudian kita cek profil rangka batangnya, itu semua sudah. Oke, lanjut ke batang ketiga ya. Batang ketiga itu adalah batang yang di bawah sini ya, kurang lebih seperti ini untuk batang ketiganya dari perhitungan saya ya. Kita masukkan misalnya tadi berapa nih, 6.000, kita masukkan sini misalnya 7.000 misalnya. Nah, misalnya 7.000. Nah, di sini kita masukkan lagi baris, berapa baris ya, satu ya, ini secara otomatis update ngeling ya. Ini juga sudah ada checklistnya. Kemudian ukuran baut yang kita gunakan juga sudah ada. Kemudian jumlah baut yang kita gunakan. Nah, ini kita gunakan 6. Nah, ini cukup kita gunakan 6. Plat penyambungnya kita samakan. Kemudian profil baloknya kita gunakan. Kita masukkan. Nah, kemudian kita cek lagi terhadap tegangan izin yang terjadi pada baut. Nah, ini adalah jumlah baut minimum yang harus kita gunakan. Kemudian ini adalah tegangan yang terjadi pada baut. Nah, ini aman karena tegangan yang terjadi pada baut lebih kecil dari tegangan izin baut itu sendiri. Kemudian momen yang terjadi akibat baut ya, akibat baut bukan terhadap akibat rangka batang. Oke, ini adalah momennya. Kemudian inilah tegangan yang terjadi pada baut. Tegangan yang terjadi pada sambungan ya. Kemudian inilah tegangan yang terjadi pada baut. Nah, ini tegangan yang terjadi pada baut. Di sini juga tegangan terjadi pada baut lebih kecil dari tegangan izin, jadi di sini aman. Kita cek lagi plat penyambungnya. Nah, ini plat penyambungnya, tegangan yang terjadi pada plat penyambung. Di sini tegangan yang terjadi pada plat penyambung lebih besar dari tegangan izin, jadi kita perlu perbesar profil penyambungnya. Jadi kita ini yang ketiga ya, 3 kita naik lagi ke atas, kita ganti nih ya, 5 misalnya kita jadikan 6 mili ya. Kita coba cek lagi ya yang plat penyambungnya untuk profil 3 apakah sudah aman. Oh, di sini sudah aman ya, di sini sudah aman. Oke, kemudian kita lanjut ke cek profil rangka batang. Ini tegangan yang terjadi pada rangka batang. Nah, ini tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, maka ini aman. Di sini kesimpulannya juga sudah ada untuk batang 3 ya, tegangan izin baja, tegangan izin baut, ukuran baut, jumlah baut, tebal plat penyambung ya, jumlah baut yang kita gunakan, profilnya yang kita gunakan. Kemudian cek jumlah kekuatan baut aman, cek plat penyambungnya juga aman, terus cek profil rangka batangnya juga aman. Kita lanjut ke batang keempat ya. Batang keempat misalnya tadi 7.000, berarti ini coba kita masukkan lebih 8.000 ya, atau berapa tegangan yang terjadi kita masukkan di sini. Nah, ini sebagai contoh aja saya masukkan 8.000 ya. Kemudian jumlah bautnya arah Y nya 1.
Darah X-nya mengikuti nanti dari jumlah baut. Ini adalah ukuran baut yang kita gunakan. Ini adalah luas profil baut. Jumlah baut kita gunakan ini berarti 7 ya. Kita masukkan 7 karena ini kurang genap jadi pemasangan susah, kita 8. Oke, kemudian plat penyambungnya sama dengan di atas secara otomatis. Kemudian plat profil baloknya kita masukkan. Kemudian cek jumlah dan kekuatan baut yang digunakan. Ya, ini tegangan izin bautnya ya. Jadi tegangan izin pada bautnya. Tegangan geser. Kemudian ini adalah jumlah minimum baut yang harus kita gunakan. Nah, kemudian ini tegangan yang terjadi pada baut. Nah, tegangan yang terjadi pada baut. Jadi tegangan yang terjadi pada baut lebih kecil dari tegangan izin, maka itu aman. Kemudian kita hitung lagi momennya. Momen terhadap baut, bukan momen terhadap batang. Nah, ini momennya. Kemudian tegangan yang terjadi pada sambungan. Ini adalah tegangan yang terjadi pada sambungan. Kemudian kita hitung tegangan yang terjadi pada baut. Ya, ini juga aman karena tegangan yang terjadi pada baut lebih kecil dari tegangan izin. Oke, kemudian cek plat penyambung. Cek plat penyambungnya juga kita cek lagi. Ya, dengan beban yang sebesar itu apakah masih aman? Cek plat penyambung yang ukurannya berapa mili gitu ya. Nah, apakah masih aman? Ya sudah. Di sini sih masih aman ya. Karena tegangan izin lebih kecil dari tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka ini aman. Kemudian kita cek lagi profil rangka batangnya. Tegangan yang terjadi. Di sini tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, jadi aman. Oke, kemudian di sini tambahkan kesimpulannya ya, dengan izin baja digunakan, izin baut, ukuran baut, jumlah baut dan tebal penyambung ya, ini jumlah baut. Kemudian profil balok yang kita gunakan. Sini kita cek jumlah kekuatan bautnya aman, jumlah cek plat penyambung aman, kemudian cek profil batangnya juga aman. Oke, kita lanjut ke batang 5 ya. Batang 5 misalnya ini 9.000 ya atau 9 ton yang terjadi apabila terjadi 9 ton. Oke, jaraknya arah Y-nya 1, kemudian kita boleh pakai 2 atau 1 terserah, tergantung ya dari yang kita mau gunakan. Oke, misalnya saya tetap gunakan 1, jadi ini secara otomatis untuk arah Y X-nya ngikut ya, ngeling. Kemudian ini juga ada checklistnya. Oke, kemudian ukuran baut kita samakan dengan yang atas, kemudian jumlah baut kita pakai 8. Oke, kemudian plat penyambung ya, plat penyambung kita gunakan sama dengan atas, kemudian profil yang kita gunakan dari profil batangnya kita masukkan. Kemudian kita cek kekuatan baut. Nah, di sini dengan izin, kemudian ini jumlah baut yang mau kita gunakan minimum ya, jumlah baut yang harus kita gunakan di sini ada. Oke, kemudian ini tegangan yang terjadi pada baut. Ya, tegangan yang terjadi pada baut lebih kecil dari tegangan izin. Jadi ini aman ya. Oke, kemudian kita cek juga terhadap momen yang terjadi terhadap baut. Momen yang terjadi pada baut. Ini kemudian tegangan yang terjadi pada sambungan. Dan kita cek lagi tegangan yang terjadi pada baut. Di sini tegangan yang terjadi pada baut lebih kecil dari tegangan izin baut itu sendiri, maka ini aman. Kemudian kita cek plat penyambungnya. Cek plat penyambungnya itu tegangannya yang terjadi. Ini masih plat penyambungnya lebih besar, tegangan izinnya lebih kecil dari tegangan plat penyambung. Tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, jadi ini aman. Kemudian kita cek lagi profil rangka batangnya terhadap tegangan yang terjadi. Di sini tegangan terjadinya lebih kecil dari tegangan izin, jadi ini sudah aman. Kesimpulannya batang 5 itu kita pakai tegangan izin baja, tegangan izin baut, ukuran baut, jumlah baut yang kita gunakan, plat penyambungnya berapa, kemudian profil balok yang kita gunakannya juga sini sudah ada. Kemudian dicek baut yang digunakan juga sudah aman, cek plat penyambungnya juga sudah aman, serta cek profil rangka batangnya juga sudah aman. Oke, baik, ini adalah perhitungan kita untuk menganalisa jumlah baut dan ketebalan dari plat penyambung untuk sambungan titik buhul 5 batang dari jembatan jalan raya. Jadi setiap sambungan itu kita harus cek berapa sih baut yang harus kita gunakan, tegangan izinnya harus yang berapa, terus tebalnya yang harus berapa. Dari situ baru kita bisa menyimpulkan bahwa struktur ini atau sambungan baut ini
cukup atau memenuhi syarat untuk bisa kita gunakan sehingga tidak terjadi kegagalan struktur. Oke, baik.